Sound di Mari bersama saya Kemas Julius. Hari ini teman-teman kita akan ngebahas sesuatu topik yang mungkin umum ya di dunia marketplace. Tentang apa itu setelah ini. Oke, kembali bersama saya lagi. Kita akan ngebahas tentang jual beli di marketplace, khususnya dalam mungkin kita punya pengalaman ataupun punya berbagi lah, kita sharing tentang sesuatu yang umumnya ada di marketplace. Kali ini saya akan kebetulan kedatangan tamu dari Bandung, Om Erji Garas dan juga Om Budi Dekes. Jadi kita akan ngebahas tentang jual beli ataupun sesuatu yang ada di marketplace, khususnya di dunia diecast. Jadi sebenarnya awalnya adalah saya sharing dulu ya, mungkin sedikit pengalaman. Jadi waktu itu saya membeli sesuatu yang berupa mainan yang ada di Facebook pada saat itu. Saya sendiri udah lupa siapa sellernya. Jadi barangnya seperti ini, Pintos. Nah, begitu diposting, saya PM sellernya, kemudian keluar harga yang cukup lumayan pada saat itu. Yaudah, transaksi terjadi. Beberapa waktu kemudian barang tersebut dikirim ke saya. Kebetulan barang ini ada di luar Jakarta. Tapi begitu nyampe di saya lihat, saya selalu berprasangka baik. Seperti halnya kalau kita melihat Mr. Hot Wheels, kita akan melihat seperti ini, pasti sebelah sisinya akan sama baiknya. Nah, ternyata begitu barang ini nyampe di rumah saya, sisi sebelahnya adalah zong. Bisa dibilang zong ya. Nah, buat saya sendiri, saya seperti ketawa sendiri dalam pengertian ya, mungkin ini salah saya sendiri karena saya tidak bertanya kepada sellernya posisi yang ada di sisi sebelahnya, karena saya selalu berprasangka baik bahwa yang diposting itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kurang lebih mungkin sellernya yang memang jualnya seperti itu, ataupun sayanya yang tidak teliti seperti itu. Ya, tidak bertanya. Jadi memang ada kesalahan di situ. Ini pengalaman pertama. Nah, pengalaman yang baru-baru terjadi adalah bukan diecast. Kebetulan saya punya kebiasaan beli kurma. Nah, kemarin itu saya beli kurma sebanyak 3 kilo dan harganya seperti kurma-kurma yang sebelum yang biasa saya beli. Begitu dibuka, loh kok kurmanya kurma beda yang seperti saya beli. Begitu saya cek, ternyata tulisannya adalah kurma Mesir. Padahal saya mau beli adalah kurma Sukari. Nah, karena di tagline-nya itu yang ada di sub objek itu adalah kurma Mesir madu bukan Sukari. Jadi begitu search engine kita mencari itu, dia akan keluar termasuk yang bukan yang kita cari. Tapi ya itu kembali lagi kepada diri saya sendiri. Mungkin saya sendirinya kurang perhatian ataupun teliti. Nah, untuk Om Erji dan Om Budi, apakah mungkin punya pengalaman yang sama, baik sebagai seller maupun sebagai buyer yang ada di marketplace? Kebetulan Om Budi dan Om Erji ini juga ada suka jual diecast juga. Okay. Siapa dulu? Kalau saya sih biasanya gini. Untuk beberapa rumah lelang tuh kadang-kadang dia tidak untuk diecast ya, dia tuh tidak menyertakan detail. Artinya dia hanya foto seperti ini dalam keadaan yang cukup bagus sih, biasanya putih belakangnya kayak gitu. Nah, ini detail-detail kayak, mohon maaf ya, ini kayak gini, soft corner, atau yang paling kerasa banget itu kita yang nggak pernah tahu tuh bubble-nya itu kadang-kadang tuh sering pecah. Ini kalau kita positive thinking, mungkin di pengiriman, mungkin juga dari sana, cuman dia tidak detail. Itu sih yang paling standar ya kalau misalkan di diecast mah. Kalau yang lain-lain ya, kalau yang kayak tadi search engine tadi ya, kebetulan kalau saya pribadi memang sering gitu cari, itu bakal terjadi kalau kita search engine tadi itu bakal terjadi kalau misalkan gini. Pertama kita hanya tulis, misalkan kita cari apa, Hot Wheels Datsun misalnya kata ya, Hot Wheels Datsun, kita hanya tulis gitu, tidak komplit. Misalkan 71 Datsun 510, kan sebenarnya kalau di blister tulisan lengkapnya kayak gitu ya, 71 Datsun 510. Nah, kalau misalkan tidak komplit kayak gitu, kemungkinan bakal keluar tuh treat yang seperti itu. Nah,
itu dan itu biasanya keluarnya itu yang bagian terendah. Ya, jadi kita misalkan kita toko hijau lah ya, anggap toko hijau tuh harga termurah. Nah, itu atau toko merah ya kayak gitu biasanya. Kalau saya sih lebih kayak gitu sih. Itu padahal yang barang yang dijual itu ternyata bukan Hot Wheels. Iya, bisa jadi merek lain gitu maksudnya harganya yang. Kalau di diecast sebenarnya lebih mudah ya, kalau emang kurma emang enggak. Nah, kurma agak bingung nih karena warna sama, bingung. Itu kan sama. Kalau belum pernah main kurma kan betul. Gimana kurmanya nih? Biasa dia tuh enggak enak apa enggak tahu. Kalau diecast kan kalau yang 164 matchbox kayak gini, kartnya Hot Wheels juga beda lagi kartnya kan, kayak gitu. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Ya kita memang sebagai pembeli juga harus teliti, sebagai seller juga harus lebih teliti memberitahu gitu. Jadi intinya sama-sama enak jualan dan belinya gitu. Kalau saya mah. Om Budi sendiri gimana Om? Kalau saya sih sebagai seller nih Om ya, kadang emang mereka minta yang detail. Karena saya juga biasa foto gini aja nih. Iya. Apalagi kalau misalkan yang barangnya hot item banget, serem kan kalau misalkan dia udah bayar nyampe nggak sesuai, itu ngeri. Karena kan kita harus tanggung jawab lah biar nama baik juga kan. Kalau misalkan dia Om bisa nggak detailnya, nah, itu saya paling langsung ke PM, saya kasih foto-fotonya. Ini Om kayak gini, oke nggak? Kalau oke udah lanjut aja. Tapi pas misalkan taruh aku kirim nih, tapi rusak, kadang ada rusak, pernah sih saya gitu kan. Jadi Om mau balikin atau ini nanti saya ganti dengan item yang sama, kalau enggak ya udah nanti saya ganti duitnya aja, refund aja. Biasa saya sih begitu. Nah, kalau Om sendiri kalau melihat, karena kan kadang-kadang sampai sekarang pun masih banyak kalau kita lihat khususnya di marketplace di toko online atau segala macam. Istilah itu misalnya kita cari tadi, mungkin kita bicara tentang Datsun tadi ya. Kita set Datsun Hot Wheels. Nah, keluar itu kalau ada dia jual green light, Datsun, ujungnya bukan Hot Wheels. Ya. Karena kan ada di title ambigu jadinya. Bukan ambigu, jadi ada kecenderungan kayak ngerjain lah atau apa. Pendapat Om sendiri gimana untuk hal seperti itu? Ya sebenarnya kalau untuk bayar baru mungkin harus dijelasin juga sih ya. Karena kan bingung lah. Kalau secara lama mungkin udah tahu lah ini merek apa kan, jelas lah. Jadi mungkin kalau ditambahin ya itu mereknya apa. Ya betul. Ya, kadang-kadang di judulnya itu ada merek sampai 3 sampai 4. Nah, gitu. Benar. Gitu. Membingungkan padahal barangnya jelas satu merek gitu. Yeah. Bener Datsun. Hot Wheels Datsun. Ya. Green Light Datsun, bukan Hot Wheels, bukan Tomica, bukan Matchbox, bukan Majoret. Panjangan itu. Panjang bos. Udah. Nah, begitu kita pakai search engine cari Hot Wheels Datsun, itu keluar. Ya betul. Iya. Ya kalau ngomongin secara search engine yang dilakuin legal. Cuman ya kita juga sebagai pemain diecast harusnya bisa juga ngasih edukasi kecil-kecilan lah ya kayak gitu. Itu ya nggak semua orang lah. Kadang-kadang pemain baru tuh kadang-kadang repot gitu. Bukan repot, dalam artinya dia bingung. Misalkan ini Ford GT40 nih, Ford GT40 dia kan nggak tahu semua tuh dari A sampai Z. Kalau pemain baru kan, kartnya apa aja. Tulisan Matchbox-nya sekecil ini Pak. Iya. Nah, dia tulis aja Matchbox ini bukan Hot Wheels, padahal dia lagi cari Hot Wheels. Kemungkinan kena ininya ada. Nah, sebaiknya sih kalau seller cara kayak gitu ya nggak usah di inilah. Bukan artian ini ya melarang, tapi dalam artian kasihan yang baru gitu. Kasihan yang baru mulai mau niatnya beli Hot Wheels, kok dapat Matchbox. Keracunan di Matchbox. Jadi memang kita sebagai seller pun sebaiknya coba memberikan sedikit edukasi atau pemahaman yang lebih baik kepada calon buyer kita, khususnya di marketplace. Selain isu-isu seperti ini juga ada masalah isu kita kalau ketemu buyer yang istilahnya kayak perfeksionis ya. Itu repot. Itu repot. Jadi mungkin dia harus blister itu benar-benar mulus. Padahal tuh barang nggak mungkin buatan 100% mulus lah. 100% mulus tuh langka lah, karena pasti ada proses packaging, pengiriman segala macam. Tetapi tetap mengutamakan kesempurnaan baik blister segala macam. Saya punya cerita yang menarik ya untuk hal ini. Dan ini true story. Jadi ada seorang teman lah di Semarang. Dia koleksinya Tomica Dandy.
Tomica Dende. Oke. Waktu itu dia beli Tomica Shell tanker, jadi mobilnya agak besar, Besar ya, berarti. mobil tangki. Iya. Hampir semua edisi itu tangkinya itu menguning, aging, istilah itu Iya, apa? menua. Jadi ada memang diecast tuh kita nggak bisa lawan yang kayak umur lah, ada ini yang kayak orang beruban, ini diecastnya menguning. Nah, waktu itu harga itu ini kejadian mungkin 10 tahun yang lalu ya. Harga di eBay itu sekitar 250 US. Iya. Lumayan. Harga dia, ya. Pusing ya denger ya. Jadi dia beli kebetulan ada teman sebagai sebagai perantara beliin di eBay terus kirim ke Semarang. Begitu sampai Semarang yang penerima pengisian kolektor dia melihat ini dia merasa nggak puas. Dia nggak puas karena ternyata diecastnya menguning gitu. Tahu apa yang dilakukan sama dia? Dibakar sama dia. Dimusnahkan. Dia bilang daripada gua nggak dapet yang benar-benar putih, tangkinya itu gua bakar. Terus dia cerita kepada yang perantaranya tadi, padahal itu pun dijual lagi dengan harga dia beli itu masih laku. Iya. Cuman karena dia saking perfeksionisnya itu dimusnahkan. Dia bilang apa? Gak ada yang punya. Kecuali gue nanti kalau gue dapet yang benar-benar putih. Sampai segitunya ini tipikal level ini level kolektor ya. Jadi kalau kita kan kadang-kadang kayak gini aja saya tetap happy gitu walaupun komisinya zong ada zongnya gitu. Tapi saya tetap happy toh saya belum pernah punya ini. Ini sih ya, saya bisa bilang seperti ini. Jadi mungkin Om Randy atau Om Budi juga ada pengalaman lain yang tentang menghadapi para buyer ataupun kolektor yang mungkin unik lah, yang membuat kita menjadi lebih lebih berkembang, bertumbuh lah di dunia mainan ini. Kalau saya lebih kayak yang punya Om Kemas tadi tuh. Saya ada pengen kalau misalnya masih sama kayak Jakarta ya. Saya ada pengen. Jadi saya temuin. Ini Om ya, aman ya. Ini udah saya kirim, saya deg-degan sendiri. Kasus lagi kan lebih nggak puas. Saya juga yang was-was juga. Kalau selama masih Jakarta atau Tangerang, saya mendingan coba deh. Jadi saya ada pengen ketemuin. Lebih. Jadi kan kenal juga langsung enak. Jadi nggak perlu dia kuat-kuat. Enggak, benar. Jangan sampai ada obrolan di belakang. Nah itu, karena obrolan di mana di dunia maya itu memang sedikit agak kejam. Enak lah. Enak seru. Nah, Om sendiri kalau dari segi pengalamannya ini udah berapa lama kurang lebih jual di apa? Saya main tuh pas awal nikah. Kira masih bujang? Enggak, udah. 2014 baru koleksi tapi masih yang acak-acakan. Apa aja dibeli karena udah kebanyakan, istri ngomel mau dibuang atau mau gimana. Udah saya jadi jualan sampai sekarang. Jadi kurang lebih menikmati lah itu koleksi itu dan termasuk karena dengan jual beli itu terus terang sisi lainnya adalah kurang lebih ya kita mengkoleksi sesuatu, koleksi kita dibeli orang berarti kan kita mengkoleksi ini kita dibayar secara langsung. Kita menikmati suatu kesukaan dan akhirnya kesukaan kita itu dinikmati orang lain dan dia harus membayar. Berarti kan selama itu ada di kita menikmati ini koleksi saya gitu. Iya, betul kan? Iya, setuju. Jadi mungkin hanya begitu. Mungkin Om Randy ada menambahkan lagi? Ya apa ya? Bingung juga kalau ketemu yang perfeksionis gitu ya. Soalnya kadang-kadang kita kan kalau misalkan kayak gini ada juga kita ambil kartonan kan ya. Iya. Nah kartonan gitu kita kan nggak pernah tahu kiriman dari sana kayak gimana. Ya nggak perfect juga. Ini kayak model ceritanya tukang ini ya, tukang apa? Tukang jeruk ya. Iya. Tukang jeruk beli satu peti. Ya pasti ada juga gitu jomnya. Kita beli komplain, saya beli sekilo nih, asem nih. Nah, tukang jeruk bilang, saya satu peti. Benar kayak gitu. Betul kan? Iya. FS berapa kemarin? Pasti ada kan yang gini-gini dikit software gitu pasti ada kan? Pasti ada yang kayak gitu. Itu FS loh, dikirimnya dari Amrik loh. Iya. Dan boxnya gede. Gitu. Boxnya kokoh gitu. Kokoh dan juga kadang-kadang satu orang nggak bisa ngangkat itu. Itu nggak bisa om. Nggak bisa. Kita kan 450 pieces itu kalau bagi kali 30 gram aja itu udah 15 kiloan. 15 kilo? Iya. Wah ya dong. Dan bulky gitu, besar gitu kan. Nah, itu aja pasti ada. Ya kalau kata saya sih, ya perfeksionis boleh, cuman
Cuman kalau sampai akhirnya sebenarnya yang merugikan kalau misalkan kayak temennya Om cuman ngebakar sendiri gitu. Ya itu kebanggaan buat dia ya, bisa ngebakar kayak gitu ya. Yang repot tuh kalau kayak kita nih yang buka toko di toko hijau, toko merah, toko oranye. Nah, yang kayak gitu-gitu. Tiba-tiba ada bintang 1 lah gara-gara. Nah, betul. Gara-gara gini. Betul. Kadang-kadang saya juga punya pengalaman yang sama. Kebetulan saya juga jualan hanya di toko merah ya. Karena memang saya nggak mau bikin confuse khususnya buat diri saya sendiri masalah inventory ya. Iya. Nah, kadang-kadang ada kesalahan yang bukan karena kesalahan kita, tapi kita dapat bintang negatif tadi. Iya. Itu kadang-kadang merugikan juga. Sebenarnya iya gitu. Apalagi kalau kita jualan di e-commerce itu kan sebenarnya poin utamanya itu datangnya semuanya dari reputasi. Betul. Nah, itu kadang-kadang ini ada super dikit bintang 4. Ini belok dikit bintang 1. Aduh, ya kayak gitu-gitu. Padahal kita packing juga kan udah rapi kok. Double wall kan? Iya. Double wall. Kamu bubble wrap lagi kan? Iya. Koran lagi. Koran sekilo 12.000 bos. Koran sekilo 12.000 sekarang nih. Nah, double wall tuh satu yang sedang-sedang aja 4.000 sekarang bos. Iya. Kebayang kan? Nah, gitu. Ini kadang-kadang kita juga sebagai seller tuh juga memperlakukan kita sebagai pembeli juga. Jadi Nah, kita pengen juga apa yang diterima oleh kepuasan tuh, Ya, kepuasan sebagai pembeli itu karena kita juga awalnya pembeli kan. Ya, setuju. Pembeli, jadi kita juga sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya kalau mendapatkan barang itu sesuai apa yang kita inginkan. Ya, Kita ya, juga betul. memperlakukan para buyers kita juga seperti itu. Jadi memang walaupun ada kadang-kadang case yang di luar keumuman, misalkan bisa jadi mungkin kurirnya lagi kehujanan. Nah, iya. Tapi kadang-kadang resiko seperti itu kita sebagai seller pun suka memaklumi dalam pengertian oke, kita full refund nggak ada masalah dalam pengertian itu karena memang tujuan kita adalah untuk berbagi kesenangan di dunia mainan ini. Betul, setuju sekali, setuju bisa. Jadi kalau mungkin teman-teman yang nonton ada komen ataupun pendapat lain tentang topik ini, mungkin silakan untuk tulis di bawah, nanti kita akan bantu untuk menjawab kalau memang itu berupa suatu pertanyaan. Oke. Mungkin ini yang bisa kita share hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dalam suasana seperti ini. Yang jelas kita akan selalu berbagi tentang dunia mainan yang kita jalankan sekarang ini. Sampai ketemu di episode Cek Sanimari berikutnya.